Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Masyal Nurfika, kelas 8E absen 17. Saya akan menyampaikan ringkasan materi pendidikan agama Islam bab 1 sampai bab 6. Bab 1, rendah hati, hemat, sederhana, membuat hidup mulia. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil Al-Quran yang memerintahkan untuk berlaku rendah hati adalah Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Pada Quran Surah Al-Isra ayat 27 dikatakan bahwa sesungguhnya pembaras-pembaras itu adalah perbuatan setan. Jadi sikap rendah hati, hemat, sederhana akan menjadikan hidup lebih tenang dan tentram. Bab 2, meyakini kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai bahwa Allah menurunkan wahyu-wahyu kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya adalah sebagai berikut. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab 3, menghindari minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol atau bahan psikoaktif sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman keras, khamar, dan zat-zat yang memabukkan adalah haram karena termasuk perbuatan keji. Allah melarang orang-orang beriman meminum minuman keras atau khamar. Larangan minuman keras terdapat pada hadis berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Umar ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin haram wa kullu muskirin haram. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Bab 4, salat sunnah. Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan salat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seseorang tidak melaksanakan salat sunnah, dia tidak berdosa. Salat sunnah yang dilaksanakan berjamaah adalah salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat Kusufi Syamsi, salat Kusufil Qamari, dan salat Istiqo. Salat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah salat rawatib, salat tahiyatul masjid, dan salat istiqoroh. Sebagian salat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah atau boleh dilaksanakan secara munfarid. Contohnya yaitu salat tarawih, salat witir, salat duha, salat tahajud, dan salat tasbih. Bab 5, sujud. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan sebagai tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan apabila kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Dalam pelaksanaannya, sujud tilawah terbagi atas 2 cara, yaitu dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan karena adanya keraguan dalam melaksanakan sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah dan sujud sahwi adalah sunnah. Bab 6, ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Daulah Umayyah dibagi 2 periode, yaitu 1 periode Damaskus. Saat ini ibu kota Suriah berdiri selama 90 tahun. Pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, mengalami puncak kejayaan pada pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. 2 periode Andalusia atau Spanyol berdiri selama 275 tahun. Masa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di mana pemerintahan Amir ke-8 yakni Abu Darrahman An-Nasir dan Amir ke-9 yakni Hakam Al-Muntair. Perkembangan ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi 5, yaitu kimia, kedokteran, sejarah, bahasa, dan sastra. Perkembangan kebudayaan kelompokkan menjadi 4, yaitu arsitektur, organisasi militer, perdagangan, dan kerajinan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.